Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Mahat Pondok Pesantren Al-Fardun Mudarat Ustaz Muhammad Hasan dan asal-asal hadir pada malam hari ini, serta para santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selanjutnya, salawat dan salam mari sama-sama kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana ada beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Ikhlas dalam beribadah. Hadirin dan hadirat kami muliakan Allah. Syarat dari ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika in asrafu la ya'lamu amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepada orang-orang Nabi sebelum. Sungguh, jika engkau bersyukur kepada Allah, niscaya akan menurun amalmu dan tentulah engkau akan termasuk orang-orang yang berada dalam ayat-ayat berikut. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi orang ria atau sombong, karena sombong itu adalah sifatnya syaitan. Seseorang yang ikhlas ibadah sedang membersihkan beras dari kerikil dan batu-batu kecil yang sikisah binasa, maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu kotor, ketika nasi nasinya akan terlihat dari kerikil dan batu-batu kecil. Demikian keikhlasan menyebabkan beramal badan itu menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak melandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sifat ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, ikhlaskan dalam beragama cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan harap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau beristihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatnya karena Allah Ta'ala. Karena itu tidak heran jika Al-Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang menasihatkan dengan kerikil khasiat, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dari beberapa hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena atas rasa ikhlas dan hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi. Kita hanya tertuju kepada Allah dengan munculkan rasa ria atau sombong dalam diri kita. Karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ibadah bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa